Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb manusia, alam semesta, dan kehidupan yang dengan atas izinnya lah, Alhamdulillah pada hari Kamis ini, 1 Muharram, ya, 1442 Hijriah, Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita menghadiri ya, majelis ilmu yang saat ini insya Allah sudah juga hadir ya bersama kita Kiai Alimin Mukhtar Esos. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ya, kajian kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, di mana kali ini kita akan berdiskusi atau membahas terkait tentang khauf dan roja. Ya, ini sebuah bahasan yang sangat menarik ya, bagaimana kita memposisikan diri ya Pak Kiai ya di hadapan Rabb terkait tentang khauf dan roja ini sendiri. Bagi ada yang nanti akan di-share idenya, materinya, ataukah nanti akan disampaikan secara lisan? Oke, baik. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka dipersilakan pada Pak Kiai Alimin Mukhtar untuk menyampaikan materinya. Tafadhol masykur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yad'uuna wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-ayat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ngaji nggih. Saya belajar dan Anda semuanya juga belajar, sama-sama mengkaji tentang iman kita, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal apa yang akan memperkuatnya, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ya, ini karena kesempatannya pas di awal bulan Muharram ya, di tahun baru Hijriah. Semoga kita berdoa ya, semoga tahun yang akan kita jalani ini diberi keberkahan oleh Allah dengan berbagai macam karunia ya, keimanan, karunia keamanan gitu ya, afiah gitu ya, karena kita juga sama-sama tahu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini ya. Semoga di tahun 1442 Hijriah ini Allah segera mengangkat wabah ini dan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Amin insyaallah. Akhi, ikhwati semuanya, saudara-saudara semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita malam ini terkait dengan khauf dan roja. Mungkin ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Apa itu khauf, apa itu roja? Secara gampangnya, kalau dalam definisi bahasa itu ya, khauf itu artinya takut. Kalau roja itu artinya berharap.
Pertanyaannya, takut pada apa gitu ya? Berharap kepada apa? Atau takut kepada siapa, berharap kepada siapa? Kita akan kembali dulu untuk sebelum nanti masuk ke sini tentang mengaitkan dulu ya dengan topik kita tentang iman. Seperti yang sudah kita bahas di 2 pertemuan terdahulu bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya 4 semacam pilar gitu ya, yang akan menguatkan, yang akan mengokohkan. Yang sudah kita bahas yang lalu adalah mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan bahas 2 bagian yang selanjutnya, yakni khauf dan roja. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengokohkan iman kita itu. Nah, secara umum begini, bahwa keimanan itu ibaratnya benih tanaman, bahwa kalimat tauhid, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pada dasarnya semacam benih. Benih ini tentu tidak akan tumbuh kalau tidak dirawat, tidak dipelihara dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa merawat, yang menjadikan iman tadi, benih iman berupa kalimat tauhid tadi akan tumbuh. Dan apa tandanya tumbuh gitu ya? Tandanya tumbuh tentu saja yang paling gampang itu adalah imannya itu mewujud dalam bentuk amal gitu ya, dalam bentuk amal soleh. Nah, di antara yang penting untuk kemudian pada bagian awal ini kita pelajari adalah tentang bagaimana iman itu tumbuh adalah dengan adanya sepasang, kalau ibarat burung sepasang sayap, yakni khauf dan roja itu. Rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan iman kita ini diibaratkan burung, khauf dan roja ini adalah sepasang sayapnya. Tentu kalau salah satu dominan gitu ya, terlalu besar, kemudian yang lainnya kecil, atau bahkan yang lainnya tidak ada gitu ya. Misalnya orang itu hanya didominasi oleh rasa takut kepada Allah saja, atau didominasi oleh rasa harap kepada Allah saja, imannya itu ibarat burung ya yang sayap sebelahnya tidak ada atau kecil gitu, atau bahkan cacat. Itu dia nggak bisa terbang gitu ya, jatuh gitu ya, akan jatuh. Keimanan kita tentu saja akan menjadi seperti itu ketika tidak imbang antara khauf dan roja yang ada di dalam batin kita ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menyeimbangkan gitu ya, kedua komponen tadi antara khauf dan roja tadi. Nah, khauf ini atau takut kepada Allah itu sebenarnya apa sih yang kita takuti? Gitu ya. Dan kalau roja berharap kepada Allah itu berharap kepada apa? Gitu ya. Khauf itu seperti halnya di ayat yang saya bacakan di awal tadi, dalam surah Al-Isra ayat 57 diantaranya Allah menegaskan ulaikal ladzina yad'una ulaikal ladzina yad'un, ulaika itulah orang-orang yang yad'una, mereka menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan-jalan untuk mendekat kepada Allah itu ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang akan lebih dekat kepada Allah. Nah, di sini disebutkan wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, roja kepada rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan khauf, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang wajib kita takuti, kita khawatirkan, kita waspadai itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tanpa diiringi rasa takut kepada murka Allah
kepada takut kepada azab Allah, itu akan menjadikan orang itu dia tidak takut berbuat maksiat. Jadi di antara hal mendasar yang akan menjadi efek dari orang itu takut kepada Allah itu adalah dia akan tidak berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sembrono di dalam kehidupannya dalam bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhati-hati, dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang secara simultan gitu ya, bahwa efek dari takut kepada Allah itu adalah orang itu akan menghindari maksiat. Maka kalau kita melihat diri kita sendiri misalnya, ini kan cara untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri ya. Kenapa kita masih banyak maksiat? Kenapa kita ini masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu faktor yang terbesar di antaranya adalah kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipisnya rasa takut untuk dimurkai Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, atau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala itu yang kecil. Jadi itulah yang terjadi kepada diri kita sendiri ketika kita ini melakukan maksiat gitu, atau banyak bermaksiat. Apa itu ya? Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada merasa khauf, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang ya, saya, Anda semuanya gitu ya, ingin memahami sebenarnya kenapa orang itu atau diri kita sendiri kok banyak maksiatnya, banyak perbuatan dosa yang ini, ya kemungkinan karena rasa takut kita yang masih terlalu tipis. Gimana supaya meningkat gitu ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa takut kita supaya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya tentu adalah bagaimana kita belajar, bagaimana kita memahami tentang kalau di dalam rukun iman nanti selanjutnya adalah tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini Kang Deddy kebetulan sudah masuk ini ya. Selamat datang. Jadi ya saya lanjut ya. Jadi ketika seseorang itu dalam kehidupannya menyaksikan atau pengen agar hidupnya itu menyaksikan dirinya itu banyak maksiat gitu ya. Terus merasa pengen berhenti tapi kok enggak kunjung bisa begitu ya. Itu di mana faktornya? Salah satu faktornya adalah dia masih tipis rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya tumbuh di situ? Salah satunya yang diajarkan oleh para ulama itu adalah bagaimana kita mengkaji ayat-ayat tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya banyak sekali lah gitu ya ayat-ayat tentang itu yang bisa kita kaji untuk membuat kita paham sebenarnya Allah itu seperti apa gitu ya, murkanya kepada hambanya, kepada kita kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kitab-kitab yang buku-buku yang dikarang para ulama yang menceritakan tentang hal-hal seperti ini ya. Bagaimana neraka Allah itu, bagaimana api neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya itu ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan gitu ya. Wah, ini bicara tentang neraka nanti hidup kita tidak produktif gitu. Orang diajak untuk takut bicara tentang akhirat terus tidak ngurusin dunianya gitu ya. Kalau orang itu cuman sebelah gitu saja ya. Saya bilang tadi kan namanya takut kepada Allah dan berharap kepada Allah itu kan sepasang sayap yang harus imbang ya. Memang kalau cuman sebelah saja ya bisa jadi begitu.
Itulah makanya yang namanya khauf dan roja itu kita bahas bersama-sama ya, sebagai sebuah kesatuan di mana tidak boleh salah satunya itu terlalu dominan, kemudian yang lain itu kecil atau sebaliknya gitu ya. Bahkan tidak ada. Nah, di sini khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang kita ini harus ditumbuhkan dalam diri kita. Sebagai seorang beriman, kita nggak akan bisa gitu ya, mencegah diri kita sendiri dari perbuatan maksiat kecuali kita khawatir sanksinya, gitu ya. Kecuali kita takut kepada akibatnya. Gitu ya. Gampang saja beginilah, gitu ya. Ini contoh dalam kehidupan kita yang paling gampang saja ya. Kalau kita ini misalnya punya pantangan, gitu ya. Kalau orang misalnya udah kelebihan kolesterol, gitu ya, misalnya ya, asam urat, gitu ya. Dia ini kalau dia tidak merasa khawatir gitu ya, terhadap akibat makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, dia akan makan aja gitu ya, nggak merasa takut juga. Tapi kalau dia kemudian orang ini merasa khawatir dan memang udah merasakan kalau kolesterolnya lagi kambuh, asam uratnya kambuh, dia merasakan betapa sakitnya, tentu dia akan berhati-hati ini. Jadi mau makan itu lihat-lihat itu pasti. Begitu juga ketika kita ini paham bahwa kalau kita ini melakukan satu maksiat, maka efeknya di akhirat nanti itu sedemikian berat. Murka Allah itu sangat luar biasa. Ya pastinya kita akan hati-hati gitu ya. Sebagaimana kita kalau punya sudah dikasih pantangan oleh dokter dan kita udah pernah merasakan sakitnya, kalau kita langgar pantangan itu, kita pasti akan hati-hati. Jadi disinilah manfaat yang namanya khauf, rasa takut kepada Allah itu membuat kita berhati-hati, membuat kita ini tidak sembrono, tidak sembarangan ketika berhadapan dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa efeknya kalau kemudian khauf ini terlalu besar? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau terlalu besar, itu efeknya adalah ya'as namanya ya, ya'as atau qanut ya. Putus asa. Gitu ya. Orang kalau rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlalu besar mendominasi, sementara roja, harapnya kepada Allah tadi kecil atau bahkan tidak ada, orang ini bisa putus asa dalam kehidupannya gitu ya. Contohnya misalnya ya, bahwa orang itu kalau melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian ada ancamannya yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara di saat bersamaan dia ini tidak memahami tentang adanya pintu-pintu untuk bisa mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bisa, waduh gitu ya. Wah, saya ini udah merasa jelek, merasa sudah apa ya? Enggak mungkin mendapatkan kasih sayang Allah dan seterusnya, ini malah jadinya jelek gitu ya. Makanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh menjadi terlalu dominan pada seseorang yang akibatnya memang jadi seperti saya bilang tadi ya, membuat seseorang itu menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya dari roja, dari khauf tadi, supaya itu imbang, itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, namanya roja ya, dari kata bahasa Arab ya, roja, yarju gitu ya, roja artinya berharap gitu ya, berharap terhadap sesuatu yang bisa didapat ya. Jadi roja ini apa yang menjadi efek langsung dari roja itu? Roja itu efek langsung yang terlihat itu adalah bersemangat untuk melakukan amal. Ketika seseorang di dalam dirinya itu ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya semangat, punya kekuatan gitu ya untuk beramal soleh. Itu kalau kita pakai analogi mirip seperti orang misalnya berharap dia untuk sembuh gitu ya. Dia tentu akan bersemangat untuk berobat misalnya ya. Ada orang yang mungkin katakanlah misalnya badannya itu kegemukan gitu ya. Terus dia berharap langsing. Maka
dengan satu upaya tertentu dia misalnya dibilangin kalau kamu pengen langsing larilah seminggu, jadi dalam seminggu harus 7 kali lari, 1 kali lari itu misalnya 2 kilo gitu. Karena dia punya harapan terhadap ini, jadi ya misalnya pengen badannya langsing, dia pasti akan semangat itu gitu ya. Atau misalnya dikasih obat untuk pelangsing gitu ya. Karena dia punya harapan, maka dia akan nurut kepada anjuran yang menjadi syarat dari harapannya tadi. Nah, harapannya misalnya langsing, syaratnya kamu harus minum ini, melakukan olahraga begini begitu, dia akan semangat itu ketika harapannya itu diharapkan. Tapi kalau orang itu nggak punya harapan, gitu ya, yuk sembarangnya, gitu ya. Kan mungkin nggak mau gitu ya, nggak jelas gitu ya, ketika dikatakan ini lakukan ini gitu ya, untuk apa saya lakukan ini, nggak jelas gitu ya. Ketika tidak jelas harapannya, tidak jelas targetnya yang akan diberikan, akan didapatkan, maka orang ini bisa jadi akan kehilangan spirit ya, kehilangan semangat di dalam amalnya. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, amal soleh itu akan kehilangan power, kehilangan kekuatan untuk kita itu ya, kita akan kehilangan kekuatan, semangat untuk melakukan amal soleh itu ketika harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala tipis ya. Terlalu tipis atau bahkan tidak ada. Masya Allah gitu ya. Jadi roja ini akan mendorong amal soleh. Harapan kita kepada Allah itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya tadi ya, tadi itu apa? Khauf tadi gitu ya. Jadi ketika seseorang itu dalam dirinya itu ada khauf, kemudian juga ada roja, maka kehidupan imannya akan seimbang. Di satu sisi khaufnya tadi dia akan tercegah dari maksiat, di sisi yang lain rojaknya tadi akan mendorong dia beramal. Maka itulah yang membuat iman itu akan tumbuh. Yakni ditumbuhkan oleh dia menjauhi larangan-larangan Allah, ditumbuhkan oleh dia mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya ini yang namanya khauf dan roja tadi akan bekerja bersama-sama gitu ya. Ya, bersama-sama membuat kehidupan iman kita ini kemudian ibaratnya mesin gitu ya, jalan terus gitu ya. Nah, nanti kalau begitu salah satunya itu kendor gitu ya, maka konsekuensi yang langsung ya terlihat gitu ya. Orang kalau kendor khaufnya, maksiatnya muncul gitu ya. Nah, orang kalau kendor rasa takutnya kepada Allah, dia akan tidak sungkan untuk bermaksiat. Kalau orang kendor, harapnya kepada Allah, harapannya kepada Allah itu kendor, maka dia akan malas berbuat, malas beribadah misalnya ya, malas untuk beramal saleh. Nah, kebalikannya kalau misalnya khaufnya tadi itu kelebihan, khaufnya kelebihan, rasa takutnya kepada Allah overdosis. Apa yang terjadi, orang ini akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berputus asa. Persis kayak iblis itu. Iblis itu putus asa ya dari amal, tapi kalau iblis penyebabnya sombong ya dia. Nah, manusia itu kalau khaufnya, takutnya kepada Allah berlebihan, dia akan putus asa karena murkanya Allah sangat memang luar biasa. Tapi kalau kemudian berlebihan harapnya kepada Allah, berharap itu jadi rasa harapnya kepada Allah bahwa Allah itu ngasih rahmat dia kalau dia berbuat baik gitu ya. Kalau kelebihan harapnya itu apa efeknya gitu ya? Nah, dia akan jadi sembarangan gitu ya. Sembarangan itu contohnya begini gitu ya. Kita ini kan orang beriman gitu ya. Orang beriman kan pasti oleh Allah dijamin surga. Kalau kelebihan gitu ya, ya ini akhirnya kemudian pokoknya beriman gitu ya. Enggak merasa bahwa ternyata tidak cukup hanya beriman saja, tapi juga harus diiringi dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran itu kan diulang-ulang, amanu
wa amilus shalihat gitu ya. Beriman, beramal saleh. Artinya keimanan di dalam hati itu memang harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan gitu ya. Dalam bentuk tindakan yang itu akan membawa kehidupan kita itu kepada dua bentuk yang menjadikan produktif tadi, yakni ketika seseorang itu rasa takutnya kepada Allah itu imbang dengan rasa harapnya kepada Allah, di satu sisi dia akan menjauhi larangan-larangan Allah, di saat bersamaan dia juga akan menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga hidupnya menjadi imbang, imannya menjadi produktif, gitu ya. Tidak hanya menjadi pernyataan yang omdu ya, omong-omong saja, tidak jelas gitu ya. Tapi juga akan menjadi benar-benar mewujud dalam bentuk yang nyata. Inilah yang kemudian harus kita tumbuhkan pelan-pelan dalam diri kita. Terus gimana kita bisa menumbuhkan rojak tadi ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa menumbuhkan harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah istilahnya itu ya mempelajari hadis-hadis, ayat-ayat yang berbicara tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Contohnya misalnya begini ya. Di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga gitu ya. Atau juga dikatakan bahwa barang siapa yang mati dan dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dia surga, kata Allah seperti itu. Kata Rasulullah SAW begitu. Hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta bahwa orang itu di dalam hatinya ada iman pada Allah saja itu surga gitu ya. Ada juga misalnya adalah di dalam Al-Qur'an itu yang juga secara langsung bisa menggambarkan ini. Di dalam ada ayat kan itu ya, bahwa orang itu amal sekecil apapun pastikan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun amal buruk atau amal baik pasti akan dilihat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dua ini kan bentuknya sebenarnya adalah khauf dan roja gitu ya. Jadi ketika orang itu yakin dan tahu bahwa amal solehnya meskipun kecil banget ya, dzarrah, sebesar dzarrah, itu pasti akan dicatat, dilihat, dibalas oleh Allah, dia pasti akan bersemangat. Orang kecil saja dibalas, apalagi yang gede gitu ya. Begitu juga kebalikannya, kalau orang itu yakin bahwa tahu bahwa amal keburukan, perbuatan buruk, maksiat itu meskipun kecil itu pasti dicatat gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan lebih menjadi berhati-hati gitu ya, enggak sembarangan, enggak serampangan. Nah, karena memang dia tahu, dia yakin bahwa amalnya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik itu amal yang mau soleh maupun kebalikannya. Masalahnya kalau kemudian dua-duanya itu nggak ada gitu ya. Orang itu gimana kalau nggak ada rasa takutnya kepada Allah dan nggak ada rasa harapnya kepada Allah? Liar ini ya. Orang ini gak wedi kepada Gusti Allah, dia nggak takut kepada Allah dan nggak berharap kepada Allah. Ya udah, hidupnya itu kayak hewan gitu ya. Karpe dewe gitu ya. Sembarangan saja, karena yang mengekang dia dari maksiat nggak ada, yang mendorong kepada dia kepada amal saleh juga nggak ada. Ini apa ya, kalau di bahasa gampangkan itu naudzubillah min dzalik, orang begini ya. Karena yang mendorong dia kepada amal saleh nggak ada, yang mencegah dia dari kemaksiatan, dari kemungkaran juga nggak ada gitu ya. Ini ya seburuk-buruk orang gitu ya, seburuk-buruk orang. Saya membaca misalnya lagi, ini contoh ya, betapa Allah itu misalnya memberikan kepada kita sedemikian luasnya rahmatnya itu. Allah misalnya menggambarkan ini dalam hadis, Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah itu menciptakan rahmatnya itu 100 rahmat.
Kemudian Allah bagi itu, yang satu diturunkan ke dunia ini, kemudian yang 99 itu ditahan oleh Allah di sisinya. Dengan satu bagian ini, seluruh makhluk itu saling mengasihi. Sementara nanti yang 99 itu ditinggalkan oleh Allah, dipakai untuk nanti merahmati hamba-hambanya di akhirat nanti. Terus apa hubungannya dengan tentang harapan, ya, rojak tadi? Begini, saya sama Anda ini misalnya kalau dalam kehidupan dunia itu, kalau ada pegawai melanggar satu aturan, misalnya aturannya berat ya, kalau saya kan di pondok ya, misalnya ada santri, aturan pelanggaran berat itu contohnya adalah misalnya santri itu kalau santri buta ngerokok, nah itu pelanggaran berat itu. Ketahuan ngerokok, pelanggaran berat. Ketahuan pacaran, nah, santri putra, santri putri ketahuan pacaran berat itu ya. Itu hukumannya itu bisa di-DO dari lembaga. Jadi kalau Anda misalnya lagi sebagai pegawai, katakanlah pegawai negeri gitu ya, kemudian orang itu ketahuan korupsi, itu dosa kan ya, korupsi. Terus apa efeknya? Dipecat itu. Tapi coba, ini kan manusia ya. Tapi coba, kita ini dalam kehidupan kita, umat manusia itu, ada yang bahkan melakukan dosa lebih besar dari itu. Tapi Allah masih bisa maafin. Bayangkan coba. Kita ini jadi atasan gitu, ada bawahan kita itu nyuri, jadi nyuri, katakanlah misalnya 1 juta gitu, dipecat itu. Kita ini kalau kemudian membayangkan gitu ya, Allah itu di akhirat nanti kalau rahmatnya itu yang 99 tadi nggak ditahan, jadi dari 100 rahmatnya tadi, terus kita di akhirat nanti itu kayak apa ya? Dosa kita itu nggak karu-karuan banyaknya. Jadi hanya dengan 1 dosa saja itu, kita dalam kehidupan kita itu kita bisa mencat orang. Gitu ya. Kita bisa mencat orang. Nah, dosa kita kepada Allah berapa? Banyak banget kita itu ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, kita itu kalau sudah pakai seperti aturan pegawai gitu itu, kita udah dipecat berapa kali ya sama Allah Subhanahu wa taala itu ya. Udah DDO berapa kali gitu ya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya ada orang disuruh untuk nutup aurat, nggak nutup aurat. Itu kira-kira gimana itu? Kalau Allah itu nggak luas lah. Kita orang disuruh sholat terus kemudian nggak sholat. Kira-kira Allah murka nggak gitu ya? Kita ini punya anak gitu ya, suruh sholat nggak berangkat sholat gitu aja bisa jengkel juga kita. Kita punya anak ini beliin ayah apa gitu ya, terus nggak berangkat gitu, jengkel juga kita. Allah Subhanahu wa taala itu punya perintah, kadang-kadang manusia nggak melaksanakan. Betapa besarnya sebenarnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti kita itu sangat butuh kepada yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyediain itu. Nah, kalau kita mengingat ini, maka bahkan orang yang berdosa besar pun dia sebenarnya masih bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala asalkan dia kemudian bertaubat. Karena sedemikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, memang harus diimbangi dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia enggak sembrono gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat hukumannya, sangat berat siksanya kalau kita ini enggak patuh gitu ya. Ini juga akan memperbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi orang yang sembrono, tidak menjadi orang yang bergampang-gampang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangannya, tidak melaksanakan perintahnya. Nah, jadi amal sebelat dzarrah akan ditimbang, baik amal buruk atau amal baik akan dibalas juga itu ya. Itu juga akan memberikan kepada kita efek gitu ya, yakni tumbuhnya rojak dan tumbuhnya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir ya, sebelum kita nanti lanjutin dengan dialog ya,
dan mungkin juga sedikit catatan-catatan lain. Begini, untuk ke sana itu jangan nunggu, gitu ya. Jadi ada contoh misalnya begini ya, ada orang, kenapa sampean kok belum rajin ke masjid gitu ya? Saya masih belum baik ini. Nah, nanti kalau saya udah siap aja gitu ya. Atau kenapa sampean kok mungkin kalau akhwat gitu ya. Ada orang-orang, saya juga perempuan ya, ada yang bilang begini gitu ya. Sampean kok kenapa sih kok belum nutup auratnya gitu ya. Saya ini belum baik, saya baik dulu lah gitu ya. Nanti kalau udah baik saya baru. Jangan nunggu ya. Jangan nunggu. Kenapa? Karena justru kita ini sholat itu supaya kita baik gitu ya. Bukan kita nunggu baik baru sholat gitu ya. Seorang wanita itu menutup aurat bukan nunggu dia baik baru menutup aurat, tapi menutup aurat dalam rangka dia menjadi baik. Kita juga makanya bersedekah itu misalnya jangan nunggu kaya gitu ya. Jadi sedekah itu kan Allah juga nggak ngitung itu kamu mau sedekah 1 juta, 1 miliar atau bahkan cuma 1.000. Jadi kalau kita mampunya 1.000 lah kita sedekahin gitu ya. Jadi kita dalam rangka menumbuhkan khauf sama roja tadi jangan nunggu. Tapi kondisi apapun yang kita miliki sekarang kita upayakan untuk tadi ya, untuk menumbuhkannya. Jadi kalau Anda belum merasa belum kaya ya, untuk menumbuhkan tadi ya sedekah jangan nunggu. Nanti kalau udah kaya gitu ya, untuk sedekah jangan nunggu kaya. Untuk misalnya untuk rajin sholat jangan nunggu tua. Ada orang bilang nanti kalau sudah tua aja deh rajin ke masjid gitu ya. Iya kalau sampai tua. Nanti kalau kaya aja saya mau sedekah lah. Pertanyaannya, iya kalau kamu kaya. Kalau enggak gimana? Saya nanti nunggu jadi baik aja deh, saya baru tutup aurat. Kapan kamu nunggu? Belum tentu. Jadi ini yang namanya iman itu harus disambut, diupayakan gitu ya. Jadi bukan ditunggu untuk hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, ini pentingnya untuk kemudian kita mengupayakan keduanya itu ditumbuhkan ya. Jadi ditumbuhkan, diupayakan, tidak dibiarin gitu ya, tidak ditelantarkan, karena tentu akan mengakibatkan yang namanya iman ditelantarkan seperti tanaman ditelantarkan ya enggak ada buahnya gitu ya, enggak ada panen gitu ya. Kalau iman kita telantarkan ya enggak panen gitu ya. Keimanan kita kepada Allah dalam hal ini ya, khauf dan rojaknya tidak ditumbuhkan ya, rasa harap kepada Allah tidak ditumbuhkan, rasa takut kepada Allah tidak ditumbuhkan, maka kita enggak panen. Apa panennya? Panennya khauf dan roja itu kan adalah, kalau khauf panennya adalah jauh dari maksiat, tidak berani bermaksiat, minimal bermaksiat gitu ya. Takut kepada Allah itu akan membuat orang tidak banyak maksiatnya. Panennya di situ ya, jadi menjadi orang yang sedikit maksiatnya, sedikit dosanya. Sedangkan panennya roja, panennya berharap pada Allah, panennya adalah orang jadi semangat beramal soleh, semangat berbuat baik, semangat untuk sedekah meskipun tidak banyak, 1.000, 2.000, nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu kalau berkaitan dengan korban itu kan begini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah nanti itu kalau kita korban itu bukan dagingnya sama darahnya itu, tapi niat ketakwaan kita di dalam hati. Begitu juga kalau kita ini sedekah 1.000 ke 2.000 atau 1 miliar, 2 miliar, 100.000, 1 juta, uangnya nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya Allah ini nggak butuh pada begitu ya, nggak butuh pada uang ya. Tapi nanti yang kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat kita, ketakwaan kita itu. Nah, itulah para muslimin rahimakumullah. Jadi pentingnya kita ini untuk memiliki roja dan khauf itu supaya iman kita itu tumbuh. Keimanan kepada Allah tadi berbuah, kemudian kita bisa panen. Ini panen amal soleh yang merupakan buah dari
roja, harapan kepada Allah, panen jauh dari maksiat, panen berupa sedikitnya dosa, ya ini buah dari khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan ini ya. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi, dialog, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Dari saya terkait khauf dan roja ini mungkin cukup segini dulu ya, insya Allah. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Monggo Kang Deddy bisa dilanjutkan. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Apa nih Ustaz? Tadi lagi safar, lagi di perjalanan, jadi baru bisa bergabung. Alhamdulillah Kang Arif sempat membuka. Kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pertanyaan, dipersilakan bisa melalui chat ataupun bisa raise hand terkait dengan materi kita pada saat ini, kajian kitab Mukhtasar Sya'abul Iman karangan Syekh Iman Ahmad Al-Baihaqi tentang khauf dan roja sepasang sayap dalam mengimani Allah. Ya, rekan-rekan dipersilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya ini baru nyimak sedikit tadi Ustaz terkait dengan khauf dan roja. Iya. Di jalan juga sempat apa khauf dan roja ini. Jadi khauf itu rasa takut ya, dan rojanya itu sendiri rasa harap ya. Ustaz, iya, ya. Iya. Jadi memang itu sangat dipentingkan, termasuk dalam terkait dengan ketobatan kita atas suatu masalah atau dosa yang pernah kita lakukan. Iya. Ya, jadi kalau nggak ada itu ya biasanya orang itu ya apa ya? Umat lagi. Kalau kata orang Jawa namanya kapok lombok itu ya. Oh gitu. Atau bahasa keren sekarangnya nggak istiqomah ya Ustaz ya. Jadi habis makan lombok itu kan biasanya kalau lagi pas makannya gitu ya, pas pedesnya itu rasanya kayak kapok gitu ya, kayak mau berhenti. Tapi begitu tetap lagi. balik lagi. Nah, itu kangen lagi pada maksiat. Iya, Jadi memang ini ya Ustaz ya, maksudnya hal-hal yang seperti itu juga termasuk dibahas gitu. Jadi bukan berarti setiap tobat atas dosa yang sudah kita lakukan pun jangan dijadikan sebuah permainan atau sekedar tobat-tobatan yang setengah-setengah gitu ya Ustaz. Iya. Kalau di ini ya, dalam kehidupan kita itu memang kalau nggak ada itu gitu ya, orang itu jadi bisa liar gitu ya, bisa lepas gitu ya, nggak ada takutnya. Orang itu kalau nggak ada takutnya kan gini, contohnya kalau kita itu nggak ada pantangan gitu ya, nggak ada pantangan misalnya makan gitu ya, sembarang dimakan nggak apa-apa, itu kan dia orang makan sembarang aja. Tapi begitu misalnya dia udah punya asam urat gitu ya, baru takut. Habis itu sembuh asam uratnya, besok nyoba lagi Ustaz ya. Itu karena nggak takut itu makanya. Jadi makanya sama ya, kalau kita ini tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maksiat itu mengulang-ulang gitu ya. Balik-balik lagi gitu ya, balik-balik lagi. Nah, jadi begitu juga kalau orang itu tidak harapannya kepada Allah nggak kuat ya. Lemes saja gitu ya. Males gitu ya. Jadi memang ini ya sempat ada gurauan sama teman-teman. Jadi ada pembicaraan, udah dong, yuk kita kembali gitu. Kita kan ngajak sama-sama ya Ustaz ya, yuk hijrah yuk, tinggalkan dosa segala macam. Ya Allah maaf katanya gitu. Habis ini berdosa, besok tobat. Nah terus saya sempat ngomong gini Ustaz, iya kalau pada saat setelah persekian detik melakukan berdosa nggak diambil, saya bilang bagaimana kalau kita sudah tidak sempat lagi untuk bertobat. Tapi dalam memang Allah tuh ya penyayangnya itu ya Ustaz. Ya makanya kan kalau nggak jadi
yang itu tadi yang seperti dia mengatakan Allah kan maha pemaaf gitu ya. Salah satunya memang ucapan seperti itu atau aktivitas seperti itu berasal dari orang yang memang terlalu besar rojaknya gitu ya. Harapnya kepada Allah, harap kepada rahmat Allah terlalu besar, tapi tidak diimbangi dengan takutnya kepada Allah, sehingga dia jadinya agak ngeluncak kalau bahasa gampangnya gitu ya. Nah, yaudah deh, Allah kan maha pemaaf gitu ya, terus tapi dia nggak juga melihat bahwa Allah juga azabnya sangat pedih gitu ya. Kalau dua-duanya ini nggak imbang gitu ya, jadinya memang jadi kayak gitu tadi ya. Udah deh biarin, kan Allah maaf lah gitu. Agak disepelein gitu ya. Jadi ini memang harus berdampingan Ustadz ya untuk Ya. menjalani hidup ini setelah kita meninggalkan maksiat, setelah kita hijrah dari hal-hal dosa. Artinya ya memang khauf dan roja ini harus berdampingan ya untuk membuat keistiqomahan kita dalam berhijrah pun menjadi ya itulah konsisten atau istiqomah bahasa sekarang. Iya, ya. Jadi kalau dua-duanya nggak imbang itu memang efeknya seperti burung yang sayapnya itu nggak ada separuh. Sebelah ya. Jadi miring gitu Ustaz ya. Miring atau biasanya nggak bisa terbang itu. Oh, nggak bisa terbang malah. Iman kita memang khauf dan roja ini pasangan gitu ya. Jadi pasangan. Hanya kalau dikaji bareng mestinya ya bareng. Jangan sampai hanya satu aja, karena memang tadi itu efeknya kalau terlalu serius di rojanya, harapnya jadinya sembrono gitu ya. Kalau terlalu terlalu serius di khaufnya, takutnya, jadinya gampang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya diimbangin lah gitu ya dua-duanya. Ya. Ustaz, ini nampaknya ada yang mau nanya nih. Langsung Ustadz Mukhlisin Aziz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi ikut ngaji sama guru kita ini Ustadz Alimin. Apa kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Fadal. Saya nungguin nggak ada yang nanya, jadi ingin nambahin sedikit ya. Iya. Jadi saya sangat setuju dengan judulnya itu, sepasang ini. Jadi dua sayap yang akan menghantarkan seorang salikin, seorang yang melakukan perjalanan taqarrub ilallah itu kalau khauf rojaknya salah satunya ketinggalan agak repot ini. Oleh karenanya ini menjadikan khauf dan raja ini menjadikan perjalanan kita itu tidak ekstrim kanan atau kiri. Tidak terlalu takut. Kalau takut aja nanti bergerak untuk melakukan sesuatunya malah nggak maksimal. Tapi kalau terlalu roja juga terlalu longgar melakukan hal-hal yang negatif. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya Ustadz Alimin, Kang Dedi dan teman-teman sekalian. Khauf dan roja mana yang lebih penting? Malah Imam Ghazali nanya sama yang nanya, buat Anda air apa roti yang penting? Itu jawaban yang menurut saya luar biasa. Bagi orang yang kehausan, air lebih penting daripada roti. Tapi bagi yang kelaparan, roti lebih penting daripada air. Guru saya selalu ngutip guru saya yang luar biasa, Allah yarham almarhum Bapak Muhammad Zuhri. Beliau mengatakan begini, kalau Anda sebagai syekh, sebagai ustadz, Anda harus terapkan rojak dan khauf itu dalam konteks yang benar. Jadi kalau ada orang datang cerita sama Anda sebagai guru mau melakukan sesuatu yang maksiat, Anda harus terapkan obatnya sama dia yang khauf, ketakutan. Cerita sama ustadznya, saya mau dendam nih, saya sebel banget nih sama temen ini. Wah pokoknya udah nggak ada adatnya dia, saya mau balas dendam. Wah, di situ khaufnya harus ditekankan sama murid yang ini. Hati-hati, dendam itu nggak ada artinya, malah merugikan kamu. Memaafkan itu lebih baik dan sebagainya. Saya mau zina atau saya mau melakukan apapun. Khaufnya yang obat buat orang yang mau melakukan kemaksiatan itu khauf. Tapi kalau ada orang yang datang
setelah melakukan kemaksiatan, Ustadz saya mau curhat nih, gitu. Saya kemarin baru berbuat maksiat, saya khilaf, saya melakukan sesuatu yang Allah larang, saya nyesel sekali. Jangan khaufnya yang diletakkan, nanti dia kabur. Wah, kamu udah kamu nggak ada artinya. Allah pasti udah nggak maafkan kamu, kamu masuk neraka. Di situ rojaknya. Jadi memang harus tepat ya melakukan proses. Kan ini dua kondisi batin yang betul kata Ustadz Alimin tadi, kalau nggak diterapkan pada prosesi dan waktu yang tepat, ini kacau ini. Mau maksiat rojaknya yang digedein. Allah tahulah mumpung masih muda gitu kan. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Ayo bareng-bareng berjamaah gitu. Mau maksiat rojaknya yang digedein. Wah parah itu. Nggak ada rem. Tetapi kalau dikit-dikit khauf gitu, itu juga tidak baik. Lama-lama kita nggak melakukan apapun. Benar nggak ini di dalam Islam? Benar nggak ini? Mau melakukan A, takut. Melakukan B, takut. Oleh karena memang Islam itu kan yang luar biasa. Waktu kita cerita webinar bertiga itu, ya dengan khauf dan roja, orang ditarik pada titik keseimbangan ya Ustadz ya. Bahwa seimbang hidupnya gitu. Dalam hidup kita kan ujiannya kadang-kadang ujiannya maksiat. Ada tahapan maksiat. Ada tawaran ini. Atau khaufnya yang dipakai. Ada tawaran kemudian di fastabiqul khairat. Ditawari sesuatu yang baik. Rojaknya di situ yang digedein. Sehingga kemudian dua sayap ini saling membantu. Sehingga kepak sayapnya kan nggak mungkin bareng kan. Nggak satu-satu kan. Mana kepak roja, mana kepak khauf. Kalau ini jalan, insya Allah taqarrub kita luar biasa. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang ekstrim. Tetapi ingat, pada satu titik, khauf dan roja ini satu stasiun saja. Stasiun yang lebih tinggi, Kang Deddy, Ustadz Alimin pasti tahu persis. Motif kita mendekati Allah tidak khauf dan roja lagi. Kalau pakai madhabnya Rumi, kalau pakai madhabnya Rabi Adawiyah, nggak perlu lagi gitu. Kenapa kemudian Rabi'ah lari-lari membawa obor sama ember itu? Mau ngapain kamu? Saya mau bakar neraka gitu. Biar orang melakukan kebaikan bukan karena takut neraka, dan saya akan saya akan bakar surga karena saya juga nggak mau orang melakukan sesuatu itu karena mengharapkan surga. Apakah tidak cukup Allah itu menjadi alasan kita berbuat baik atau beribadah? Pada titik tertentu nanti khaufnya naik menjadi kebutuhan ketika kita mendekati Allah. Dan titik tertingginya madhab cinta, madhabnya Rumi, madhabnya Rabi Adawiyah, madhabnya para nabi itu sudah melakukan sesuatu itu cinta, atau pakai standar Rasulullah, afalan akuna abdan syakura. Kenapa ya Rasulullah engkau berbuat baik luar biasa ini? Saya hanya untuk terima kasih aja sama Allah. Jadi kita bicara jujur itu terima kasih, bicara santun terima kasih, melakukan pekerjaan disiplin itu hanya syukur. Kita mendidik anak-anak kita itu terima kasih karena dititipi anak. Kita menyayangi pasangan kita itu terima kasih. Semuanya karya-karya soleh kita itu kalau Rasulullah ditanya Bilal, apalam akuna abdan syakura. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Alimin tadi menghantarkan kita bahwa dalam proses kita, ini kan baru menapak nih kita, baru mengawali perjalanan menuju Allah, khauf dan rojaknya jangan keliru ya. Jangan rojaknya digedein kalau mau lagi berbuat maksiat, dan khaufnya digedein kalau mau berbuat baik. Nanti semuanya malah nggak maksimal, yang satu nggak ada remnya. Wah amburadul itu. Tetapi insya Allah pada titik tertentu mudah-mudahan motivasi kita bukan hanya takut dan harapan, tapi karena kecintaan kita kepada Allah. Itulah yang disebut lauk. Betul-betul kita bisa merasakan kenikmatan dalam melakukan apapun, bukan karena mengharap surga atau takut sama neraka. Itu titik kulminasinya, dan semoga kita bisa mengalami motivasi itu. Tetapi memang harus diawali dengan antara roti dan air tadi harus pas ya. Waktu haus harus dengan air, waktu lapar dengan roti. Saya kira itu aja, sedikit tambahan, mudah-mudahan motivasi. Bermanfaat. Syukran Ustadz Alimin, Kang Deddy waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ustadz Mukhlisin. Ini kedatangan beliau mantap, langsung menambahkan motivasi. Jadi memang materi kita malam ini lebih banyak kepada kita mengingatkan ya Ustadz ya, jangan dimotivasi oleh kedua Ustadz. Dalam hal ini materi disampaikan Ustadz Alimin dan dipertegas dengan Ustadz Mukhlisin. Nah, akhirnya semua itu kembali kepada kita semua. Gitu. Itu udah diingatkan bahwa bagaimana cara kita bertobat, mengingatkan kita di saat kita ingin maksiat, dan bagaimana nanti pada saat kita melakukan sebuah kemaksiatan agar, tapi itu tadi jangan sampai tertukar. Ustaz ya. Nanti kalau tertukar nanti fungsinya beda nih antara roti dan air. Jangan pada saat rotinya dibanyakin, kayaknya makin cekat nanti. Atau sebaliknya pada saat memang lapar, kalau dibanyakin minum kembung. Iya, gitu makanya obatnya keliru. Obatnya keliru. Iya, ini tuh kayak rem sama gas itu ya. Jadi kalau Betul. Apa itu Ustaz? Tambah beda lagi itu Ustaz. Jadi kalau khauf itu kan memang rem ya, ngerem kita supaya enggak maksiat. Gitu ya. Sementara roja itu kan gas untuk mendorong kita beramal soleh. Gitu. Nanti kalau kebalik itu bahaya gitu ya. Orang lagi maksiat malah direm gitu. Apa orang maksiat malah digas? Digas. Bisa berbuat baik malah ngerem Ustaz ya. Direm gitu. Jadi nggak sedikit yang memang kebalik begitu itu ada. Jadi misalnya kenapa kamu nggak sedekah? Aku kalau sedekah biasanya nggak ikhlasin, nggak usah deh. Gitu. Atau misalnya mau sholat gitu, kenapa kamu nggak mau sholat duha sih gitu ya? Takut ria. Saya takut ria ini. Salah resep. Sorry ya, jadi yang harusnya ditakuti malah apa ya, malah ketuker gitu ya. Jadi itu problem-problem dalam istilahnya itu kan salah nempatin gitu ya, salah nempatin apa yang harusnya dipasang di sini malah pasang di situ, yang harusnya pasang situ pasang di sini. Gitu. Jadi akhirnya memang ya gitulah. Kalau nggak pas itu kan jalannya aja nggak normal gitu ya. Dan itu kalau kita hubungan ke iman ya, keimanan seseorang kalau kemudian antara khauf dan rojaknya tadi ketuker nggak salah, nggak tepat masangnya atau bahkan dominan salah satu atau mungkin hilang yang satunya gitu ya, ada satu atau bahkan hilang dua-duanya, pasti imannya nggak tumbuh dengan baik gitu ya, dan bahkan bisa rusak gitu ya, bisa rusak. Orang yang hidupnya nggak ada khaufnya kepada Allah ya rusak ini ya. Orang yang hidupnya tidak ada rojaknya kepada Allah juga akan males lah ini, enggak mau kemana gitu ya, kata orang kece gitu, gak jelas gitu. Gak jelas gitu. Ngapain gitu, nggak mau. Jadi ibarat tadi itu ya, orang kamu sih ngapain sih tiap hari kok ngelakuin ini gitu ya, nggak jelas gitu ya. Jadi nggak jelas tujuannya itu ya begitu. Banyak orang yang kehidupannya kadang kalau nggak jelas tujuannya sendiri kan juga. Saya sering kalau gambarkan kepada anak-anak itu kan ibarat begini. Orang yang nggak jelas itu kayak orang pergi ke stasiun misalnya, ke terminal bus gitu ya. Kemudian nyampe sana ditanya orang gitu ya, mau kemana mas, mau kemana mbak gitu ya. Dia nggak jelas gitu ya, terus udah dia mau kemana ini. Maka di saat itulah segala tawaran akan bisa datang kepada dia dan bisa nurut. Hidupnya jadi nggak jelas. Orang kalau misalnya ke stasiun kemudian nggak jelas tujuannya kan, orang segala macam calo kendaraan bisa nawarin ke Jakarta yuk, ke Bali yuk, gitu ya. Mau aja gitu. Semua bisa jadi benar gitu ya, nggak jelas gitu ya. Tapi ketika orang itu jelas tujuannya, ya akhirnya kemudian jelas langkahnya juga gitu ya. Ketika harapan kita kepada Allah itu jelas, langkahnya pasti juga jelas gitu ya. Khaufnya jelas, maka langkahnya juga jelas. Ini problem iman di zaman kontemporer itu kadang-kadang ya di situ, ya. Salah pasang gitu ya, salah pasang, nggak jadi kece gitu ya, nggak jelas. Subhanallah, memang ini benar-benar Ustaz. Jadi sedikit banyaknya malam ini saya sendiri secara pribadi menemukan jawaban itu. Ya, karena suka menemukan di kondisi yang di saat orang sedang melakukan maksiat, mereka selalu berucap bahwa ya Allah pasti pemaaf kok.
gitu kan. Rojaknya. Iya, terbalik jadi penempatannya tadi. Berarti harus memang itu di satu sisi yang punya rojanya terbalik ya Ustaz ya. Ya, insya Allah lah. Berarti ini benar-benar ilmu ya buat rekan-rekan juga semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu serapan ilmu yang kita bisa sampaikan insya Allah ya, dan sekaligus pemahamin. Jujur memang pada saat saya membaca materi, karena kebetulan tadi lagi safar, sudah berada di Sumedang, baca apa Haub dan Roja nih gitu loh. Dan tadi sambil Ustadz menjelaskan, saya coba curi-curi start juga Ustadz, coba baca-baca di Google. Oh ini bedanya, ternyata makin dipertegas lagi dengan pembahasan ini, ditambah lagi Ustadz Mukhlisin membahas masalah menambahkan ya, artinya memang dua itu adalah dua yang beriringan, tetapi tujuannya sama-sama kebaikan, tapi caranya aja yang berbeda. Kalau penangkapan saya Ustaz ya, maaf kalau misalnya salah gitu. Rekan-rekan yang lain dipersilakan. Ini lagi pada merenung semua ini kayaknya. Iya. Iya. Ya, memang penggunaan istilah aja Ustaz awalnya yang menjadi ini apa ya, bisa nggak ya saya gitu loh memahamin materinya. Oh ternyata setelah diikuti, oh ini loh gitu. Dan udah dikasih contohnya lagi tadi. Dan paling simpel aja, hanya bicara roti dan air. Ya. Jadi berarti di saat teman kita mengingatkan teman di saat ingin melakukan maksiat, ya yang harus kita bahas adalah haubnya berarti ya. Tapi di saat dia meyakini bahwa saya ingin dong, aduh kemarin saya habis begini, kira-kira Allah maafin nggak ya? Kira-kira kadung rojaknya yang digedein. Ya. Tapi tetap dengan kita kembali setelah rojanya diingatkan Ustaz, mungkin kita juga tetap perlu mengingatkan, udah ya, jangan lagi ya. Nanti kalau pada saat kamu akan melakukan lagi, ini loh hukumannya gitu loh. Memang ini masalah bahasa Ustaz, masalah bahasa. Orang kalau udah bicara hukuman tuh kayaknya dikeren-kerenin, bicaranya punishment gitu. Kalau udah berbicara, wah reward dari Allah begini nih gitu loh, hadiahnya begini loh gitu. Apalagi kita menyampaikan dengan anak ya Ustaz, mau nggak dapat hadiah dari Allah? Kalau mau dapat hadiah dari Allah, salat ya, sok belajar dari sekarang. Ayo tutup gitu. Ini memang penerapan ya Kang Deddy ya, Ustaz Talimin ya kalau nggak salah kan. Jadi memang khauf dan roja ini kan istilah sebenarnya istilah baku dalam konteks dunia tasawuf ya. Dalam dunia perjalanan spiritual. Jadi seorang salik itu dalam prosesi dia mendekatkan diri, khauf dan rojaknya itu selalu harus ikut dalam konteks apa saja. Karena dalam proses itu kan kerikil-kerikil tajam, godaannya kan macam-macam. Kalau godaannya kemaksiatan, khaufnya yang dikedepankan. Kalau godaannya, kalau sudah pengen dekat sama Allah itu ada aja banyak Allah kirimkan orang ke kita untuk kita ambil berbuat baik, enggak? Tiba-tiba orang datang minta bantuan, besok minta ini minta itu. Itu kalau enggak kuat-kuat menerapkan konsep khauf dan rojaknya yang pas, itu jadi hijab ya. Jadi penghalang perjalanan hidup kita memang. Ya gampangnya kalau ini masalah istilah ya, bagaimana kita sederhanakan istilah-istilah itu. Takut itu dikedepankan kalau mau berbuat maksiat. Kalau sudah kadung berbuat maksiat, harapannya yang dibesarkan. Ya memang perjalanan hidup itu cuman itu aja. Al-insanu mahalal khata' wa nisyan. Nanti makanya dalam perjalanan hidup itu konsep dasar dalam perjalanan hidup itu ada taubat yang Ustaz Alimin tadi sampaikan agar tidak tomat itu. Maka membahas tentang taubat menjadi sangat penting di situ. Nanti kenapa enggak jangan ngulangi lagi itu konsep taubatan nasuha. Kalau orang sudah melakukan hijrah, pengen di jalan Allah, taubatnya itu di awal, di tengah, di akhir. Harus ikut terus itu, karena kan kadang-kadang udah di tengah jalan, kadang belok dikit taubat lagi. Sudah mau akhir aja kan godaannya kan semakin halus. Gitu. Jadi ini menarik banget ya. Berharap sih Ustaz Alimin sehat dan kemudian bisa membimbing kita ini. Jadi kitabnya ini dahsyat kalau
kalau ini kan urut ya sesuai dengan daftar isinya ya, Ustaz Alimin ya. Kalau Yes. ini dipahami utuh, itu perjalanannya ibaratnya lengkap banget deh. Kita mau menuju Allah itu kan perjalanan jauh, perjalanan seumur hidup. Maka senjatanya harus lengkap. Ini baru ngomong khauf dan roja. Besok ngomongin taubat, ngomongin syukur, ngomongin tawakal, ngomongin wah kalau ini lengkap itu enak banget nih hidup. Yang disebut la khaufun alaihim itu udah nggak ada sedih, nggak ada khawatir. Yang ada proses perjalanannya kalau kita mau rekreasi aja Kang Dedi, indah, nyaman gitu. Bannya kempes nyantai aja. Yang dituju itu karena sesuatu yang kita idam-idamkan. Menurut saya gitulah kira-kira. Iya, jadi memang kalau jadi memang kehidupan kita itu kan selalu ada ujian ya, dan betul. Ujiannya orang itu kan ada orang itu yang banyak ujiannya itu memang banyak ujian dalam sisi di sekitarnya terlalu banyak maksiat gitu ya. Ujiannya itu ditarik-tarik ke situ gitu ya. Tapi ada juga orang ujiannya itu adalah ujian untuk ditarik-tarik ke amal soleh gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya tuh karena dia misalnya katakanlah dia ini kan kaya gitu ya. Kaya itu kan ujian juga itu sebenarnya gitu. Orang itu banyak ngerumunin ke dia gitu. Nah, ini ujiannya datang di situ kadang-kadang jadi begini, dia bilang, "Ini ngapain sih ngerumun, merepotin aja gitu ya." Dia malah merasa bahwa banyaknya orang yang berada di sekitarnya itu bukan jadi motivator untuk bahwa Allah sedang kasih saya banyak kesempatan nih gitu ya. Tapi jadi merasa bahwa ini malah merepotin ini orang-orang gitu ya. Istilahnya kalau dia ini kan ada bala usyar, ada bala ul khair ya. Jadi ujian yang berupa hal-hal yang menurut kita itu baik dalam pengertian kita. Atau bala usyar ya, ujian yang menurut kita itu buruk ya. Yang baik itu kan misalnya sehat, banyak duit. Kalau yang buruk menurut kita itu kan sakit gitu ya, miskin gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya itu ya ujian gitu. Nah, manusia juga begitu ya. Makanya kalau dalam konteks yang kaitannya dengan khauf dan roja tadi, siapa kita dan kondisi kita itu yang mana gitu ya. Kondisi kita yang mana, karena setiap orang tidak sama ya. Jadi ada orang-orang yang memang boleh dibilang kehidupannya itu enggak dikelilingi dengan banyak pintu-pintu maksiat gitu ya. Dia relatif dalam suatu lingkungan yang mungkin relatif terlindung dari maksiat, tapi kemudian di saat bersamaan bisa jadi datang dari sisi lain adalah dia malas untuk berbuat baik malahan gitu ya. Dibikin dia merasa udah aman deh gitu ya. Katakanlah kalau ini contoh kalau di pondok kan mungkin begitu ya. Katakan saya itu kalau cerita ke anak-anak, kamu tuh di pondok itu bahkan bisa sehari itu nggak maksiat sama sekali, itu bisa loh. Gitu ya. Tapi bisa juga orang seharian itu nggak berbuat baik sama sekali, bisa juga di pondok itu. Apa tidur toh itu misalnya. Dia memang enggak katakanlah enggak berzina, enggak minum khamr gitu ya, enggak riba orang gitu ya. Tapi ya enggak beramal soleh juga gitu ya. Jadi seharian tidur aja. Itu akhirnya ya rugi gitu. Rugi gitu. Jadi dia enggak lulus pada bala usyar, bala ul khair ini. Nah, ini diri kita sendiri, makanya ini kan jadi kalau di awal kemarin sudah saya singgung juga bahwa cabang-cabang iman itu alat diagnosa gitu ya. Untuk ngecek sebenarnya kita ini dalam kondisi kita itu mana ya dari 77 cabang itu yang pas untuk kita. Itu memang mestinya dipelajari semuanya gitu. Dan ibaratnya dokter itu kan ya nggak semua orang dikasih obat yang sama gitu ya. Kalau semua orang dikasih obat yang sama itu namanya apa itu ya? Kan nggak benar juga orang datang ke situ, pasien A datang ke dokter dikasih obat ini. Kenapa beda? Karena kondisinya beda. Nah, jadi saya dan Anda ya ini satu majelis begini nih ya. Sebenarnya kondisi kita ini beda-beda ini ya. Kondisi kita itu beda-beda. Yang kita perlukan ya beda-beda juga. Jadi ada orang yang dalam kehidupannya itu perlu terapi syukur yang lebih. Di saat bersamaan ada orang yang lain yang perlu terlatih sabar lebih.
Ada orang yang perlu terapi gini ya, rojak lebih, ada orang yang perlu naik khaufnya. Ini makanya saya dan Anda semuanya mengkaji cabang-cabang iman ini dalam rangka untuk memberikan kepada diri kita ini alat ya, perangkat ya, atau mungkin juga senjata yang lengkap menghadapi problem-problem kehidupan kita yang bisa bermacam-macam, dan manusia itu ya terus berubah ya kondisinya, sehingga kita ini bisa aman gitu ya dalam perjalanan iman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman yang sempurna gitu ya, tidak kacau lah gitu ya akibat datang suatu penyakit terus nggak ada obatnya gitu ya. Jadi datang musibah itu kan mestinya, misalnya kalau ini kan salah satu cabang iman itu kan sabar ya. Datang musibah kalau orang itu nggak tahu senjatanya sabar, di dalam dirinya nggak ada sifat sabar ya jebol itu ya. Nah, seperti dibahas kemarin ini, kalau kaitannya khauf roja, datang ujian maksiat, khaufnya nggak ada dalam dirinya, senjata khaufnya, senjata takutnya pada Allah nggak ada, pasti akan diterjang. Orang datang kepada dia ujian untuk kemudian kesempatan beramal saleh, nggak ada rojaknya, nggak ada harapnya kepada Allah, ini terlewat kesempatan itu. Akhirnya juga dia sama-sama rugi, nggak dapat hasil gitu ya dari kehidupannya karena senjatanya nggak ada. Ini pentingnya bagi kita semuanya untuk melengkapin ya, dari 77 ini satu persatu kita lengkapi supaya kondisi kita yang memang manusia itu terus berubah ya sepanjang hidupnya, kita tidak bingung gitu ya, tidak kaget ya, seperti dibilang Ustadz Mukhlisin tadi itu ya, pan kempes itu santai aja lah gitu ya. Jadi mau kita ini dikasih Allah rezeki terbatas, rezekinya banyak gitu ya, mau dikasih sakit, dikasih sehat, karena memang perangkatnya komplit gitu ya, kita siap dalam segala kondisi, kita siap dalam segala keadaan gitu ya. Ini jadi target terjauh yang kita pengen harapkan dari kajian ini ke situ, yang melengkapi diri kita dengan sebanyak mungkin senjata untuk menghadapi problem-problem iman yang beragam gitu ya, supaya kita bisa jaga. Hakata. Gitu, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam betul nih kayaknya dalam posisi seperti ini, tambahan ilmu dari Ustadz. Saya sudah merasakan Ustadz Mukhlisin ya, dari Selasa Ustadz, ditambah sekarang lagi Ustadz Alimin. Jadi memang setelah itu bagaimana saya secara pribadi yang merasakan, karena memang sedang belajar, semuanya itu sedang belajar bagaimana apa yang Ustadz sampaikan bisa kita praktekkan, itu yang paling penting. Betul tadi kata Ustadz Mukhlisin, bagaimana rasanya di saat di jalanan kena hujan, tiba-tiba ban bocor atau terjadi apapun, ya sudah, bahwa ini memang qadarullah ya Ustadz ya. Tadi juga saya juga di perjalanan udah berhitung mau sehebat-hebat apa saya ngebut untuk mengejar 7:30. Saya bilang insya Allah semuanya itu kalau memang Allah beri jalannya untuk terbaik, alhamdulillah Ustadz, karena memang ini sebuah forum baik, Allah kasih jalannya terbaik. Dan saya cuma izin sama Mas Sadid, saya bilang Mas Sadid buka dulu ya, insya Allah saya menyusul, saya bilang. Alhamdulillah tadi di tol lancar Ustaz, nggak ada macet-macet. Saya sudah berpikir aduh terlambat udah ini online dari mobil aja, ternyata alhamdulillah bisa ngikuti, bisa duduk manis di sini menyimak, alhamdulillah. Jadi ya memang ini bagian dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Alimin dan Ustadz Mukhlisin. Ya, mudah-mudahan semua ini sangat bisa bermanfaat dan kita bisa tangkap dengan baik bahwa ya ini ada merupakan sebuah ilmu yang sudah ilmu yang disampaikan oleh para ahlinya nih. Insyaallah akhirnya saya bisa ketemu Ustadz semua. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz. Amin. Iya. Karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup dengan Ustadz Alimin Mukhtar terkait dengan oleh apa kira-kira yang harus dipersiapkan
dalam menjaga ini semua Ustaz, terkait dengan materi kita khauf dan roja ini Ustaz. Ya, jadi sebelum kita tutup, bahwa khauf dan roja ini kan bagian dari bagaimana kita menyempurnakan, menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita ini berbuah gitu ya, iman kita ini tumbuh, iman kita berbuah. Ya buahnya ya amal soleh, buahnya adalah menjauhi kemaksiatan. Dan itulah yang menjadi buah dari khauf dan roja ini. Ketika kita ini takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bangun gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah gitu ya, maksiatnya semakin sedikit, kemudian rasa takut kita kepada Allah juga lebih besar. Sementara kalau kebalikannya, yang namanya rojak tadi, kita akan menjadi orang yang bersemangat untuk beramal saleh. Nah, semoga dengan melengkapi dan menumbuhkan dua bagian ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang semakin sempurna tumbuh, yakni dengan bersemangat berbuat baik dan juga berhati-hati menjauhi kemaksiatan. Insya Allah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada manfaatnya dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih kepada semua yang malam ini ikut berpartisipasi, Ustadz Mukhlisin, dan semuanya ini ada sahabat saya Zainal Fanani juga ini ikut kayaknya ya. Ya. Terima kasih semuanya. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Alimin. Alhamdulillah materi kita malam hari ini terkait dengan khauf dan roja sudah berakhir dan diberi kelancaran. Mudah-mudahan ilmu tentang khauf dan roja ini benar-benar bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi termasuk benteng tadi ya, membentengi kita dari hal-hal dosa, dan termasuk bisa membantu kita dan memotivasi kita untuk bisa meninggalkan hal-hal dosa itu tersebut. Kita akhiri Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Alimin. Jazakallah Ustaz Mukhlisin. Apaan, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.